Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, selaku dosen dari mata kuliah Keamanan Data dan Blockchain, yaitu Bapak Nanang Cahyadi, izinkan di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari tugas kelompok yang berjudul Protokol Autentikasi. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan Arya Bimantara Mahesa, Muhammad Maulana Akbar, yaitu saya sendiri, Sadam Peter, Pandito Rizky, Tegar Cahyadi, dan juga Edi Priyatno. Ya, selanjutnya apa itu autentifikasi? Jadi autentifikasi merupakan proses untuk memverifikasi identitas seseorang atau sesuatu sistem sebelum memberikan akses ke sumber daya tertentu. Jadi dalam konteks teknologi informasi, autentifikasi itu biasanya digunakan untuk memastikan bahwa pengguna, perangkat, atau aplikasi yang mencoba mengakses sistem adalah pihak yang sah. Nah, ini tuh adalah salah satu contoh-contoh metode autentifikasi. Jadi yang pertama itu sesuatu yang Anda tahu seperti kata sandi, PIN. Lalu yang kedua itu sesuatu yang Anda miliki seperti kartu ATM atau kartu pintar. Yang ketiga, sesuatu yang Anda lakukan yang seperti kayak pola suara, tanda tangan. Lalu yang keempat itu sesuatu yang Anda miliki seperti sidik jari, retina, atau wajah. Nah, untuk tahapan autentifikasi RFC 4949 dan NSSP 800-632. Nah, yang pertama itu ada identifikasi. Yang pertama itu untuk menentukan identitas dalam sistem keamanan. Yang kedua itu ada verifikasi. Jadi untuk mengajukan kredensial untuk diperiksa. Dan yang terakhir itu langkah registrasi dan autentifikasi seperti NIS. Autentikasi satu arah versus autentikasi mutual. Yang pertama, satu arah itu hanya untuk satu pihak yang diautentikasi, misalnya hanya penggunanya saja. Lalu yang kedua ada autentikasi mutual, yaitu kedua belah pihak, pengguna dan sistem yang saling autentikasi. Lalu ada serangan replay, serangan di mana penyerang memanfaatkan pesan autentikasi yang telah disadap dan mengirim ulang untuk menipu sistem. Solusinya menggunakan nomor urut unik pada setiap pesan, sinkronisasi waktu yang ketat, dan menggunakan nonce atau nomor acak untuk setiap sesi. Lalu ada autentikasi pengguna jarak jauh berdasarkan enkripsi simetris. Protokol Needham-Schroeder atau NSPK. Protokol ini melibatkan pengguna kunci simetris untuk mengautentikasi dua pihak. Lalu ada protokol modifikasi Needham-Schroeder tahun 1982 memperbaiki kelemahan NSPK yang rentan terhadap serangan replay akibat perbedaan waktu antara dua pihak. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, di sini ada manajemen identitas terfederasi. Adalah skema manajemen identitas yang digunakan di beberapa organisasi dengan berbagai aplikasi, mendukung banyak pengguna. Fiturnya ada satu SSO atau Single Sign-On, kedua ada layanan kepercayaan otoritas dan identitas. Kemudian ada verifikasi identitas pribadi atau PIV. Kartu PIV adalah kartu pintar yang digunakan untuk autentikasi berdasarkan identitas pengguna. Nah, unsur PIV di sini pertama ada PIN untuk mengaktifkan kartu, kedua ada kunci autentikasi simetris, ketiga ada gambar wajah elektronik, dan sidik jari untuk autentikasi biometrik. Kemudian ada mekanisme autentikasi PIV. Pertama ada CHUID, yaitu Cardholder Unique Identifier, adalah autentikasi berbasis data unik yang ditandatangani dari kartu tanpa PIN. Yang kedua ada BIO atau autentikasi sidik jari dengan verifikasi PIN cocok untuk keamanan tinggi. Yang ketiga ada PKI, yaitu Public Key Infrastructure, adalah keamanan, sistem keamanan yang mengelola kunci publik dan privat. Nah, biasanya ini digunakan untuk sertifikasi kunci publik atau autentikasi yang membutuhkan PIN.
Oke, selanjutnya ada Kerberos. Yang pertama, protokol autentikasi yang dikembangkan oleh MIT untuk lingkungan distribusi terbuka. Yang kedua, ancaman seperti pemalsuan alamat jaringan, serangan replay, pencurian identitas. Untuk persyaratannya, Kerberos harus aman, andal, transparan, dan dapat diskalakan. Selanjutnya, Kerberos yang versi 4, yang pertama menggunakan algoritma DES untuk menyediakan layanan autentikasi. Kelemahan, jika masa berlaku tiket terlalu pendek, pengguna harus sering memasukkan kata sandi. Jika terlalu panjang, resiko serangan replay meningkat. Autentikasi asimetris, protokol yang diusulkan oleh DEN tahun 1981 dan WOO 1992 menggunakan enkripsi asimetris. Ini rentan terhadap serangan replay jika terjadi ketidakcocokan waktu. Oke, selanjutnya proses enkripsi pada protokol autentikasi. Di sini ada 3, yaitu yang pertama enkripsi simetris, yang kedua enkripsi asimetris, yang ketiga ada proteksi. Nah, yang pertama kita jelasin dulu di bagian enkripsi simetris, yaitu menggunakan satu kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan. Lalu pengguna dan server berbagi kunci rahasia digunakan dalam protokol seperti Needham-Schroeder. Yang keempat ada pesan autentikasi seperti ID pengguna atau kata sandi dienkripsi oleh pengguna dan didekripsi oleh server. Yang kedua enkripsi asimetris, yaitu pesan autentikasi dienkripsi dengan kunci publik server dan hanya server yang dapat mendekripsi dengan kunci private-nya. Yang kedua menggunakan 2 kunci, kunci publik untuk mengenkripsi dan kunci private untuk mendekripsi. Digunakan dalam protokol seperti Kerber dan PKI. Terus yang ketiga ada proteksi, nonce atau angka acak dan cap waktu atau timestamp digunakan untuk memastikan setiap sesi autentikasi unik dan tidak bisa diulang oleh penyerang. Izinkan saya di sini untuk memberikan kesimpulan dari hasil presentasi. Autentikasi pengguna jarak jauh adalah proses krusial untuk memastikan identitas pengguna sebelum memberikan akses ke sistem. Metode autentikasi meliputi kata sandi, biometrik, dan kartu pintar. Protokol seperti NetHam, Schroeder, dan Kerberos digunakan untuk mengamankan autentikasi. Namun masing-masing memiliki kelemahan, terutama terkait serangan replay. Enkripsi simetris dan asimetris menawarkan cara berbeda untuk melindungi data autentikasi. Sementara itu, Federated Identity Management dan kartu PIV membantu mengelola identitas secara efisien dan aman dalam skala besar. Untuk kesimpulan tambahannya, peran protokol autentikasi dalam blockchain sebagai teknologi yang terdesentralisasi juga sangat bergantung pada protokol autentikasi untuk memastikan integritas dan keamanan data. Dalam blockchain, setiap transaksi harus diverifikasi untuk memastikan bahwa pengirim dan penerima adalah entitas yang sah. Hal ini dilakukan melalui penggunaan tanda tangan digital dan algoritma hashing. Tanda tangan digital memastikan bahwa identitas pengirim dapat diverifikasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Sementara hashing melindungi data dari manipulasi dengan memberikan jejak kriptografi yang unik untuk di setiap transaksi. Protokol autentikasi juga membantu menjaga keaslian data dalam blockchain dengan cara mendukung mekanisme konsensus seperti POW, POS, atau lainnya. Mekanisme ini memastikan bahwa hanya mode yang sah yang dapat memvalidasi dan menambah blok baru ke dalam rantai. Hal ini mencegah serangan seperti double spending atau manipulasi data dalam jaringan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.